Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi yaitu tentang judul kontrol PWM dan cara membaca encoder motor DC dengan software Simulink. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dari kelas praktikum A dengan NIM 400403246200029 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol angkatan 2024, Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, dengan dosen pengampu Bapak Raufik Cahyo Putro STMT. Nah, tujuan dari praktikum tugas ketujuh ini yaitu percobaan ini bertujuan agar mahasiswa nantinya memahami prinsip pengendali motor DC menggunakan sinyal PWM dan mampu membaca data encoder untuk menentukan posisi serta kecepatan motor. Selain itu, mahasiswa mempelajari integrasi MATLAB Simulink dengan Arduino Mega 2560 melalui permodelan dari awal, mengkonfigurasi hardware, mengirim sinyal kontrol PWM, serta melakukan pembacaan encoder secara real-time. Pada akhir percobaan, mahasiswa diharapkan mampu membangun sistem kontrol motor DC yang lengkap, memahami hubungan antara PWM dan kecepatan, serta memanfaatkan data encoder sebagai umpan balik dari data sistem kontrol. Pengertian dasar komponen motor DC. Motor DC yaitu motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak putaran. Motor ini bekerja berdasarkan gaya Lorentz saat arus mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet yang membuat rotor berputar. Motor DC banyak digunakan karena responnya cepat, mudah dikontrol, kecepatannya serta cocok untuk aplikasi robotika, otomasi, dan sistem akurasi atau aktuasi. PWM adalah pulse width modulation, adalah teknik mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle pada sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan supply. Duty cycle besar membuat motor berputar cepat, sedangkan duty cycle kecil membuat motor berputar lambat. Metode ini efisien karena tidak membuang energi dalam bentuk panas seperti metode resistif. PWM juga tidak mengubah tegangan secara langsung, tetapi mengatur waktu on dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan utilitas. Prinsip kerja PWM berdasarkan sinyal gelombang kontak square wave. Dengan dua kondisi on tinggi, motor menerima tegangan penuh. Off rendah, motor tidak menerima tegangan. Satu periode sinyal PWM disebut T periode total yang terdiri dari T on waktu sinyal high atau on, T off waktu sinyal low atau off. Semakin lama sinyal berada pada kondisi on atau high dibanding off atau low, maka semakin besar daya yang di terminator, sehingga putaran menjadi lebih cepat. Besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode disebut duty cycle dan biasanya dinyatakan dalam presentasi atau present. Semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode. Kecepatan putaran meningkat.
Berikut adalah rumus PWM dalam duty cycle dalam satuan persen. Duty cycle sama dengan T on dibagi T on ditambah T off dikali 100%. Nah, apa itu pengaruh duty cycle? Pengaruh duty cycle di sini bila mana dalam kondisi 0% atau mati atau off, itu adalah kondisi motornya dengan ditandai tidak ada tegangan masuk. Saat 25% atau pelan kondisi motornya, artinya motor berputar lambat. 50% kondisi motor sedang, keterangan kecepatan menengah. 75% cepat adalah kondisi motornya, keterangannya lebih kuat. Sedangkan 100% kondisi motornya maksimal motor berputar penuh. Encoder motor 2 pin. Encoder adalah sensor yang menghasilkan pulsa digital saat motor berputar. Encoder dengan 2 pin A dan B menghasilkan sinyal berphase berbeda untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Semakin cepat motor berputar, semakin banyak pulsa yang dihasilkan per satuan waktu, sehingga Simulink dapat menghitung kecepatan dan posisi motor dengan akurat. Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller berbasis Atmega 2560 yang memiliki banyak pin digital dan analog, termasuk 15 pin PWM dan banyak pin interrupt. Board ini sangat cocok dipakai untuk aplikasi kontrol motor dan pembacaan encoder karena kapasitas A atau O input-outputnya sangat besar serta kompatibilitasnya dengan Simulink melalui Arduino dan support basic. Blok Simulink utama. Dalam percobaan ini terdapat beberapa blok Simulink yang digunakan. Yang pertama, PWM output block, yaitu mengirim sinyal PWM dari Simulink ke motor melalui pin PWM Arduino Mega 25060. Yang kedua, encoder red block membaca pulsa encoder dari motor untuk perhitungan kecepatan dan posisi. Yang ketiga, SPOI atau display atau gain block digunakan untuk pemrosesan, visualisasi, dan monitoring data secara real time. Blok Simulink utama. Blok-blok tersebut memungkinkan Simulink berfungsi sebagai pengendali utama pemerintah ke motor, sementara Arduino Mega menjalankan perintah ke motor dan membaca data sensor. Alur sistemnya. Alur sistem dimulai dari Simulink yang menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai input baik dari konteks maupun silinder. Sinyal PWM kemudian dikirim ke motor melalui Arduino Mega 2560 sehingga motor berputar sesuai dengan pengaturan duty cycle. Saat motor berputar, encoder menghasilkan pulsa digital yang dikirim kembali ke Arduino dan diproses oleh Simulink untuk menghasilkan kecepatan dan posisi aktual. Hasil pembacaan encoder dapat digunakan sebagai umpan balik untuk sistem kontrol kelanjutan, seperti pengaturan kecepatan motor dengan kontrol PID. Berikut pembuatan model dan demonstrasinya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemodelan atau Simulink langsung ke
MATLAB, kita harus masuk ke MATLAB Online untuk download add-on dari Arduino Mega 2560 ini. Nah, untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi YouTube. Nah, langkah pertama kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google masing-masing. Dimana sini saya udah login. Nah, setelah login maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan download dua ini yang paket dukungan MATLAB untuk Arduino ini dan paket dukungan Simulink untuk Arduino ini kita download. Nah, saya sudah download. Kita lihat di galeri. Nah, di sini sudah ada dua ini. Lalu kita akan masukkan ke MATLAB-nya. Kita buka MATLAB terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan MATLAB di awal di sini kita masukkan ke command window yang ini. Kita buka yang ininya. Nah, yang ini kita seret ke sini. Nah, karena saya sudah ada untuk Arduino-nya, jadi kita langsung saja masuk. Nah, sebelum itu kita harus login dulu juga ke akun MATLAB, ke software MATLAB-nya. Nah, gitu. Nah, jadi langsung saja kita buka, pencet Simulink, kita klik model. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita besarkan. Di situ kita pilih yang library browser. Kita ke aplikasi dulu. Kita tambahkan di bagian yang saya taruh on hardware, kita pilih run on hardware board. Kita pilih yang Arduino Mega 2560 karena saya memakai board yang versi itu. Nah, kita klik finish. Nah, dia maka akan muncul di tools hardware-nya. Nah, setelah itu kita ke simulation, kita cari untuk blok yang Simulink support package for Arduino. Kita pilih yang common. Kita pilih yang PWM. Nah, kita seret. Tunggu sebentar. Nah, atau enggak kita pilih untuk memilihnya kita bisa ngeklik 2 kali di bagian halaman kosongnya. Kita pilih blok yang konstan. Nah, habis itu kita copy saja untuk blok PWM dan konstannya, kita copy. Nah, setelah itu kita sambungkan dua-duanya. Nah, kita ganti untuk yang bawah adalah pin 6 dan yang atas adalah pin 5. Untuk constant value-nya yaitu 255 dan yang bawah yaitu 0. Nah, untuk di hardware, kita hardware setting dulu. Kita setting untuk hardware-nya dimana configuration parameternya di solver kita stop time-nya yaitu INF. Untuk solvernya kita pilih yang discrete dan untuk solver details-nya kita yang fixed step size-nya yaitu 0,1. Nah, kita klik apply. Setelah itu kita ke hardware implementation, kita pilih yang
uh, target hardware resource, kita pilih yang hostboard connection. Nah, kita pilih yang manual spesifik. Nah, kita lihat di untuk COM port dari Arduino Mega-nya, kita lihat di manager perangkat atau device manager. Nah, di sini laptop saya mendukung port USB COM9 untuk serial CH340. Nah, kalau misalkan dari teman-teman belum download serial komunikasi CH340, silakan download saja di Chrome. Nah, setelah itu untuk nilainya 115.200 untuk di Arduino Mega 2560-nya. Nah, untuk build configuration-nya kita pilih yang fast runs, kita klik apply, setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih yang hardware, kita jalankan atau kita run dari rangkaiannya. Sebelumnya, di sini saya akan save terlebih dahulu untuk filenya. Kita namakan PWM saja, percobaan PWM. Kita simpan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, fungsi PWM ini itu untuk teknik mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa digital tanpa mengubah tegangan supply. Nah, jadi si konstan atau nilai dari set point kita berikan, di mana nilai set pointnya terdiri dari 0 dan 255. Nah, apa sih maksud dari 0, 255 itu? Jadi kan board dari STM32 board dari Arduino tuh punya 8 bit, di mana 8 bit itu setara dengan 0 sampai 255. Nah, gitu. Nah, kita jalankan. Kita tunggu sebentar compiling. Nah, maka motor DC-nya akan berputar. Coba kita ganti nilainya menjadi yang atas 0 pada pin 5 dan yang pin bawah yaitu 6 atau nilainya konstannya 255. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya di PPT itu, dimana pin 5 dan pin 6 ada 2, atau pin A dan pin B. Kita stop, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Kita pilih yang bagian simulation, kita pilih dulu bloknya yaitu kita pilih blok slider untuk slider ini tuh untuk mengatur kecepatan arah motor. Jadi itu dia bisa mengatur motornya antara bisa forward ataupun bisa reverse. Nah, selanjutnya kita membutuhkan komponen blok Goto. Nah, Goto ini juga fungsinya untuk membaca inputan dari si set point-nya. Nah, selanjutnya kita pilih blok konstan lagi untuk menyambungkan ke PWM-nya. Nah, selanjutnya
karena slidernya belum connect ke PWM, jadi kita akan connectnya dengan konstan ini. Kita pilih konstan, terus kita klik connect. Selanjutnya kita pilih nilainya, minimumnya minus 255 dan maksimumnya 255. Nah, selanjutnya kita pilih komponen block gain atau pengalinya. Kita pindahkan dulu. Nah, si gainnya kita pindahkan ke situ. Nah, kita akan membuat rangkaian untuk ini selanjutnya. Nah, ini rangkaian untuk PWM dengan slider minus 255 sampai 255. Yang tadi kan PWM dengan konstan. Nah, sekarang konstannya kita hapus. Nah, selanjutnya kita pilih komponen yang switch ini. Nah, kita pilihnya 2 untuk disambungkan ke pin Arduino 5 dan pin Arduino yang 6. Selanjutnya untuk di pengalinya kita pindahkan ke bawah konstan. Kita di sini. Nah, selanjutnya kita pilih komponen blok data tipe conversion. Untuk PWM-nya kita ambilnya dari yang situ saja. Nah, untuk output data tipenya yaitu int16 karena dia akan membaca dari data angka integer 16 atau data nilai yang tidak ada komanya, karena dia merupakan tipe data integer itu. Langsung saja kita sambungkan. Nah, untuk yang tengah itu kita sambungkan ke sini, dan untuk yang atas, untuk yang switch kita sambungkan ke bagian switch yang paling atas, tapi yang bawahnya. Bentar. Nah, untuk gainnya kita sambungkan ke atas.
Kita sambungkan ke switch terlebih dahulu untuk konstannya. Nah, gambarnya seperti ini. Dan untuk yang tengah kita sambungkan ke tengah itu. Selanjutnya kita pilih hardware. Kita akan menjalankan percobaan yang kedua ini, yaitu PWM dengan slider minus 255 sampai 255. Nah, kita jalankan, kita tunggu untuk mengcompile-nya. Tunggu sebentar. Nah, dia maka akan berhasil ya. Kita akan putar ke sini, mentokin untuk constant value-nya di 255, maka motor akan bergerak secara forward. Nah, ketika kita geser ke bagian kiri atau minus, dia akan balik atau reverse motornya. Nah, kita akan coba untuk ini. Ya, sebelumnya gainnya kita ganti minus 1 terlebih dahulu. Nah, dia akan reverse. Dia akan berputar secara terbalik atau reverse motornya. Kita stopkan. Nah, ini percobaannya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke percobaan selanjutnya. Nah, jadi di percobaan ketiga ini yaitu baca encoder dan menampilkan untuk posisi dan kecepatan. Nah, kita untuk memakai posisi ini kita menggunakan PWM. PWM di mana dia dapat sensor dari encoder 2 pin.
dimana encoder ini merupakan sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital gitu. Nah, kita membutuhkan komponen blok encoder atau Arduino yang ini, PWM, dan display, dimana Arduino PWM ini pinnya yaitu pin A2 dan pin B-nya itu 3. Kita juga membutuhkan komponen blok goto dengan nama encoder atau ENC. Nah, kita juga lagi membutuhkan goto untuk menamakan encoder pref atau encoder sebelum. Nah, ini kan ada perbedaan encoder doang dan encoder pref. Jadi kalau encoder doang tuh dia yang sesudah. Nah, kalau encoder pref tuh sebelum di kecepatannya sebelum di start. Nah, kita salin saja. Kita rapikan. Kita ganti namanya yaitu encoder. Dan kita membutuhkan blok minus sum. Kita akan sambungkan ke situ. Nah, kita pilih yang itu. Selanjutnya kita membutuhkan blok delay. Nah, delay ini fungsinya untuk mengatur si encodernya, kecepatannya. Jadi dia bisa diatur waktu kecepatan putaran motornya dengan nilai value-nya yaitu delay length-nya -1, dan untuk sample time-nya juga -1. Untuk delay length-nya itu 1, dan untuk sample time-nya itu -1. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita sambungkan ke kita cari komponennya terlebih dahulu. Mohon maaf, delay-nya kita menggunakan yang ini. Kita sambungkan. Lalu kita membutuhkan scope untuk melihat grafiknya, untuk melihat output dari hasil rangkaiannya ini, untuk membaca encodernya. Tampilan grafik scope fungsinya. Nah, displaynya kita pindahin ke bawah untuk mengcopy. Nah, kita ganti nama menjadi speed atau kecepatan. Kita sambungkan ke displaynya, kita sambungkan ke pin Arduino. Lalu untuk encodernya juga
kita sambungkan ke atas. Untuk scope-nya juga kita sambungkan ke bagian situ. Nah, untuk display yang bawah juga kita sambungkan ke bagian speed. Nah, yang itu lalu kita sambungkan hasilnya ke bagian scope-nya, speed-nya. Karena encoder tuh membaca dari posisi dan speed itu kecepatan. Nah, delay-nya kita sambungkan ke atas ke pin Arduino-nya. Nah, untuk constant value-nya kita copy untuk membaca dari mengatur dari nilai speed dan encodernya atau posisi dan kecepatannya. Lalu kita pilih hardware, lalu kita jalankan dengan mengeklik tombol run ini, monitor dan tune. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Maka motornya akan jalan. Nah, kita coba geser-geser untuk slidernya. Kita ke 0, kita reverse. Nah,
forward. Nah, bisa untuk motornya berputar, berhasil dia membaca posisi dan kecepatannya, grafiknya seperti ini. Bentar. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, displaynya dia keluar. Kita coba ganti ubah. Nah, yang dimana encodernya itu yang biru tampilannya, dan yang speed itu ditampilin oleh garis yang kuning. Nah, terlihat ya, kita ubah-ubah nih motor slidernya, PWM atau PWM-nya. Dia akan naik kalau misalkan kita ubah ke kanan. Kiri juga dia akan menurun atau reverse, kanan forward. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemodelan Simulink dan demonstrasinya. Kesimpulan dari praktikum ini adalah kontrol PWM pada motor DC di Simulink digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle sinyal digital yang diberikan. Semakin besar duty cycle, semakin cepat motor berputar. Sedangkan encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback untuk membaca kecepatan aktual motor dalam bentuk pulsa digital. Pulsa ini dihitung oleh Simulink untuk mengetahui kecepatan putaran RPM motor dengan menggabungkan keduanya dalam Simulink. Sistem pada dibuat tertutup atau closed loop, di mana nilai kecepatan aktual dari encoder dibandingkan dengan nilai set point, lalu controller seperti PID menyesuaikan sinyal PWM agar kecepatan motor tetap stabil sesuai yang diinginkan.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kali ini terdapat salah kata maupun pengucapan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan waktu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Rahayu.